Kita kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, misalnya Abu Hanifah, itu Imam Hambal misalnya, kalau punya pendapat-pendapat berbeda dalam muamalah atau punya banyak pendapat mengenai muamalah perekonomian bisnis, itu wajar saja ya. Karena kita memahami bahwa keempat tokoh mazhab ini ya, selain dari mazhab yang satunya Imam Ja'far ya, kita pahami Imam Ja'far juga bagian pokok dari sebenarnya dari satu mazhab, karena di antara imam-imam itu pernah menjadi murid di Imam Ja'far itu. Mungkin hanya perbedaan-perbedaan aliran saja sehingga dia tidak dimasukkan ya. Ada yang mengatakan Imam Ja'far itu lebih cenderung kepada Syiah gitu. Maka tapi bagi Bapak ya tidak ada hubungannya Syiah Sunni ya. Dia itu para imam gitu. Oke, tapi itu sudah terlanjur terbelah gitu. Tapi oke lah, dari 4 imam mazhab tadi disampaikan mereka-mereka itu adalah para pelaku bisnis sebelum menjadi ulama besar ya. Imam Syafi'i itu maupun Imam Malik sebelum dia mendalami menghafal Quran, mendalami fikih, mendalami penghafalan hadis, itu pada awalnya adalah pelaku bisnis, para pebisnis. Bahkan dalam riwayatnya imam-imam mazhab ini cenderung menolak kekuasaan waktu itu ya. Dia cenderung menolak kekuasaan untuk menjadi hakim, dan harta yang dimilikinya itu memang diusahakan sendiri. Jadi itulah para ulama, para imam terdahulu, para cendekiawan muslim terdahulu itu tidak mau dibatasi cara berpikirnya oleh kekuasaan. Dia tidak terlalu mengandalkan kehidupannya kepada penguasa gitu. Mungkin hari ini dia tidak terlalu mengandalkan pendidikannya pada beasiswa gitu. Meskipun biasiksa ya, dia tetap menjalankan itu. Jadi pengembaraan intelektual Imam Syafi'i, Imam Malik yang kemudian merumuskan nanti tentang bisnis-bisnis ya, termasuk mudharabah maupun wadiah dan lain-lainnya, itu sudah pernah dipraktekkan sendiri ya sebelum terjun menjadi ulama besar. Mereka punya profesi sebelumnya, yaitu memang para pedagang ini, para pebisnis. Sehingga kalau Nabi juga begitu, kalau diajarkan oleh Allah misalnya harus menggunakan sistem penulisan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad nggak bisa menulis, itu juga bisa dipertanyakan itu, karena Nabi itu cara bisnisnya luar biasa, bahkan tidak ada yang lebih sukses di masa Nabi berdagang kecuali Nabi gitu. Bayangkan kalau hari ini para pebisnis hebat itu pasti punya pengetahuan hebat ya. Tidak mungkin Nabi Muhammad nggak punya pengetahuan, nggak punya bacaan menjadi pebisnis hebat. Bahkan dalam sejarah ya yang ditulis Profesor Ahmad Mansur Suryanagara, sekitar 14 negara yang pernah dikunjungi Nabi berdagang, berbisnis itu. Ya kan? Tidak mungkin tidak memahami bahasanya ya. Bayangkan kalau Anda membawa dagangan ke Taiwan dan ke Amerika, tapi Anda nggak punya bahasa, kira-kira laku apa enggak? Ya. Sekarang Anda orang Indonesia, coba Anda bawa ke 14 negara, Anda ke Afrika atau ke Qatar ya, sekarang Piala Dunia. Anda jual coba di sana di dekat stadion itu. Tapi Anda nggak punya bahasa Arab, ya. Itu nggak bisa laku itu. Mungkin orang bertanya itu bingung itu, Anda nggak bisa jawab. Bayangkan Nabi membawa dagangannya itu sepanjang umur dari umur 12 tahun sampai menjelang 40 tahun, itu 14 negara dikunjungi Nabi berdagang. Masuk akalkah ketika Nabi nggak punya bahasa, nggak menguasai bahasa negara-negara yang dikunjungi? Ya gitu. Dia menjadi pebisnis khusus. Maka melihat membaca Islam itu, memahami Islam itu, kita harus memahami sejarahnya secara mendalam, secara kritis ya. Tidak bisa diterima begitu saja apa yang diungkapkan oleh para pendai dan sebagainya. Kita harus berpikir kritis juga sebagai seorang mahasiswa calon sarjana. Wah, betul nggak itu Umi itu adalah orang yang nggak bisa baca tulis itu. Nabi mengajarkan bagaimana pentingnya menulis ya, mencatat utang piutang gitu. Nabi mempraktekkan metode itu. Kalau membaca sejarah Nabi dalam dunia perbankan itu pasti dijelaskan ya bagaimana Nabi berbisnis. Nah, maka kesuksesan Nabi Muhammad kan luar biasa ya. Umur 25 tahun itu sudah merdeka secara finansial. Nah, mengenai wadiah tadi, seperti misalnya dititipkan barang, dan Nabi itu pernah dititipkan seperti itu.
minimal ada 3 aspek yang ada di akad wadiah. Seperti misalnya bersifat simpanan. Jadi tidak ada perjanjian di awal. Beda tadi di awal mudharabah tadi ya. Di mana tadi ya penjelasannya di mudharabah itu kan ada perjanjian kerja. Bisa saja perjanjian kerja itu dilakukan misalnya begini, Anda memberikan pinjaman ke saya, tapi nanti ketika rugi itu saya tidak punya tanggung jawab gitu. Saya punya kemampuan mengelola keuangan, saya punya bisnis, kan? Maka orang itu percaya untuk menginvestor lah misalnya ya, kayak gitu ya, menyerahkan barangnya kemudian untuk dikelola. Nanti itu bisa juga misalnya patungan beberapa orang kemudian dikelola bersama, itu nanti dibagi secara bersama, itu kesepakatan. Tapi ada juga namanya kesepakatan tidak seperti itu. Contoh misalnya seperti tadi, modal dari satu orang 100% misalnya 50 juta, kemudian saya kelola sendiri, ya, itu nanti pembagian hasilnya itu bisa beda, ya, bisa berbeda. Minimal tidak ditanggung secara bersama kerugiannya. Jika ada kerugian, mungkin modal tak balik modal, tapi tidak ada keuntungan yang banyak misalnya. Kalau dalam keadaan meningkat, ya itu banyak keuntungannya, itu bisa diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Itu tergantung kesepakatan dari awal ya. Lagi-lagi itu kesepakatan. Oke. Nah, kemudian ada tadi yang rentenir ya. Rentenir tidak begitu berpengaruh, cuma memang mudahnya mendapatkan pinjaman itu, apalagi online sekarang cukup modal KTP ya, itu sudah bisa. Tapi banyak sekali curhatan para peminjam online itu ya, yang mengerikan itu. Sedikit saja terlambat Anda bayar itu berbahaya. Semua status pribadi Anda itu bisa dibongkar ke media itu. Ya, bahaya itu. Semua yang tersembunyi yang mungkin Anda lupa pun itu bisa dibongkar ya. Jadi ada psikologi yang berbahaya ya, yang tekanan mental yang akan diterima bagi orang yang melanggar itu. Memang mudah dari awal, tapi efeknya itu berbahaya ya. Nah, dikejar-kejar, diteror gitu, macam-macam, diteror, diketahui alamatnya macam-macam. Pertama bisa disebarkan aibnya atau bahkan diada-adakan ya. Misalnya ada gambar telanjang tapi itu dirubah wajahnya, itu bisa saja dilakukan bagi pinjol. Itu berbahaya. Itu banyak sekali curhatan dari masyarakat. Memang mudah dari awal tapi berbahaya. Mikir-mikir dulu ya yang seperti itu. Nah, syariah itu sudah diatur. Kalau syariah kan pasti dijaga semua identitas pribadi dan tetap ada saling menolong ya. Akan ditolong ketika memang punya masalah, itu bisa dicarikan solusi secara bersama ya. Maka penting menggunakan sistem syariah. Nah, sistem syariah itu juga penting ya. Dalam surah Al-Baqarah itu surah kedua ya 282 itu sudah diajarkan bagaimana berbisnis secara syariah gitu ya. Itu misalnya dalam terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Itu kan memang sudah dijelaskan dalam Quran itu, bahwa memang Quran itu juga sudah mengetahui bahwa banyak umatnya nanti menjadi pebisnis itu, dan bagaimana cara mengelola bisnis itu sudah ada ya, dari hendaknya ditulis. Oke, kemudian hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar itu. Jadi memang yang pertama, ketika dalam bank syariah atau koperasi syariah, kita menunjuk orang yang memang pandai menulis dan jujur gitu, jujur dalam penulisan, tidak mengurangi angkanya, tidak menambahkan angkanya gitu. Itu memang penting ya dalam membangun satu bisnis syariah gitu. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang-orang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah ya. Janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Nah, ini masih lanjutan surah Al-Baqarah tadi. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya ya, maksudnya itu ya, ingatannya lemah gitu maksudnya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri ya, dia tidak bisa mengelola sendiri, dia akalnya lemah atau sering lupa, maka hendaklah walinya ya mendiktekan ya, ada perwakilan untuk menuliskannya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki
di antara kamu, jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan gitu ya. Oke, itu ada mekanisme. Oke. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Itu jelas sekali Quran. Jadi ketika ada orang yang menjauh bisnis itu juga masalah ya, karena Quran itu sendiri sudah mengatur itu, bahkan mendorong untuk seorang bisa melakukan bisnis, tapi bisnis yang bisa membawa manfaat pada semua manusia ya, terutama pada lingkungan. Nah itu cuplikan dari beberapa penggalan ayat saja dan masih panjang ya di dalam. Cuma bagian-bagian yang akhir tadi tentang wadiah ya, memang beberapa pendapat ulama agak berbeda dan silahkan diserahkan untuk memilih gitu ya. Bisa misalnya uang itu mengendap saja tanpa digunakan, misalnya dalam waktu setahun Anda dititipkan uang itu 50 juta, daripada mengendap, ada yang mengatakan ya mending itu dikelola, yang penting bertanggung jawab ya. Nanti ketika rugi memang harus yang dititipkan itu punya tanggung jawab besar untuk mengembalikan ya modalnya itu. Ataukah ada orang dititipkan 50 juta supaya dikirimkan ke seseorang ya, dikirimkan, tetapi masih ada durasi waktu yang cukup. Misalnya 1 bulan lagi dia akan berangkat ke sana dan barang itu dititipkan, itu seharga 100 juta. Tapi dia tiba-tiba punya dia mendesak misalnya, dia harus membayar sesuatu atau dia membeli sesuatu untuk bisnis, kira-kira dalam sebulan itu kembali uang itu dan ada untungnya. Itu bisa dilakukan ya, bisa dalam waktu seperti itu. Jadi nanti 1 bulan itu uang 100 juta itu sudah ada dan ada untungnya. Nah, itu bisa, kalau Imam Syafi'i kan tadi itu disedekahkan ya, untungnya itu jangan diambil, disedekahkan. Ada juga mengatakan bisa diambil seadanya, bisa disedekahkan sebagian, itu macam-macam ya. Nah, terus kalau memang sudah banyak uang, ini bisa disedekahkan semua untungnya ya, nanti modalnya dikembalikan ke orang yang punya gitu, atau orang yang akan diserahkan sebagaimana titipan awalnya gitu. Itu bisa dilakukan. Silakan memilih saja, tidak ada seorang mahasiswa itu tidak boleh hanya fanatik pada satu mazhab ya. Silakan pilih saja mazhab yang Anda senangi saja ya. Yang penting Anda punya tanggung jawab, punya referensi jelas gitu ya. Punya referensi yang jelas, dan karena kenapa para pendapat ini semuanya benar. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan jangan pernah fanatik kepada hasil fatwaku, hasil pendapatku. Ketika kemudian hari kamu mendapatkan pendapat yang jauh lebih benar, maka ikutilah itu. Itulah yang paling benar. Itu luar biasa Imam Syafi'i dalam berpendapat itu. Nah, tapi para pengikutnya setelahnya itu, kalau bukan Imam Syafi'i haram ya semuanya. Kalau bukan imam ini masuk neraka. Para imam itu tidak pernah begitu. Justru para imam itu mengatakan kalau punya pendapat lain, menemukan pengetahuan lain lebih bagus, ya terima itu. Itulah yang paling benar. Itu luar biasa keistimewaan para imam-imam terdahulu. Tapi kita kurang baca, kurang memahami sumber-sumbernya ya, cuma mengikut pada omong-omongan para dai, para orang yang enggak membaca ya, yang memang cenderung emosional dan fanatik saja, itu juga berbahaya. Maka kembalilah untuk mengembangkan tradisi membaca, dan bukan hanya membaca tapi tradisi kritis ya. Kritis dalam artian bisa saja dengan menggabungkan berbagai sumber-sumber yang lain untuk memahami satu pendapat ya. Oke. Atau mencari pendapat-pendapat yang lain. Mungkin itu nanti kelompok 9 berarti